Nah ijazah SMA hana puput di kedina sampai pakai ini jalan ke dusun ijazah kuliah SMA orangnya ini jalan ke dusun kadang dusun tinggal hana le gaji orangnya mentang dusun katanya 1 juta gaji honor kamlai beau ke dusun watai 2 juta le orangnya anak banyak kama SMP jalan ke dusun ni kiri hurung doha anjir nek yang mana ijazah uke ena man gaji menan dah. Oh kan tungku menyenaja saya makan dia tak calon pegawai. Tak drone, tak calon pegawai anak. Berhutan ku yang bagus yang udahnya. Ai, paduk buah bungkuh nan ke bahpeng di rumah anak nak pergi ke pegawai. Lako drone naik turi le kok. Drone naik turi le kok. Drone hanai turi legop lako drone hanai turi legop peng irmu hanan ke bah mertuh juta beh nak lempau anak najak pegawai nyanyom sim nang grau nyen te ku begah menam bungeh urangnya na pua bah bungeh negeri bangai tulau tak patut bangai pangi maju nang grau ngun abi ipungut le Belanda sampai orangnya hana jaga-jaga. Nanti kita yang tiga banu yang jai pulang. Bukan manfaat ilmu yang kayak bernonya. Cuba pengehadron guru te ku begah nau. Engku yang kagak keungutnya kang ku keungerau ne. Idon kannya ni purno kan purno maju. Ya namia nyo tah nai thojak lain te bengah te ja ju kunan madron. Idom puyan purno gaji nate bulan tite aya awaknya daripada ya we tehnya ilmu rumah kula yang nak pakai laut itu roro yang ke Alhamdulillahilladzi hadana wa an'ama alaina ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuja, memuji dan sekaligus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmatnya, pemberiannya dan nikmatnya kepada kita semua.
Mudah-mudahan dengan bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan, kiranya jadilah undangan terhadap nikmat-nikmat yang baru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan, sungguh pasti aku tambahkan kamu nikmat yang baru. Wala in kafartum, dan sungguh jika kamu kufur, ingkar, tidak mempergunakan nikmat pada tempat tujuan diciptakan, maka kamu harus tahu inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu bertanda bersyukur terhadap nikmat yang telah ada adalah menjadi undangan terhadap nikmat-nikmat yang baru, sekaligus menjadi tambatan dan ikatan terhadap nikmat yang terdahulu. Kemudian rahmat dan sejahtera saban-saban gitu oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar kepada sidro janjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang sudah bersusah payah dan sudah berlelah-lelah, bahkan sudah berdarah-darah. Semua itu dilakukan bukan untuk dirinya dan keluarganya, bukan untuk anak cucu dan para cicitnya, akan tetapi semua itu dilakukan demi kebahagiaan kita selaku umatnya. Rahmat dan sejahtera juga kepada seluruh dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang selalu berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi tercapainya cita-cita Rasulullah, yakni cita-cita kita bersama umat Islam sedunia, yaitu tegaknya agama suci murni, yakni agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam, hanya saja agama yang makbul di sisi Allah, tok agama Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain daripada agama Islam. Pada akhir-akhir ini kita sering mendengar ucapan-ungkapan yang nyeleneh dari orang-orang yang mengaku dirinya mukmin, mengaku dirinya muslim, tapi mereka mengatakan tidak berhak terhadap seseorang pun untuk mengklaim bahwa agamanya lah agama yang paling benar, dengan alasan yang mereka bawa karena kebenaran yang mutlak itu ada di sisi Tuhan. Yang dimaksudkan oleh mereka adalah bahwa kita umat Islam tidak boleh beriktikad, tidak boleh meyakini, tidak boleh mengklaim bahwa Islamlah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan dan ucapan tersebut sangat bertentangan dengan terjemahan yang barusan saya bacakan. Artinya, sesudah biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain daripada agama Islam. Karena demikian, muslimin dan muslimat jangan pernah terpengaruh dengan ucapan-ucapan dari orang-orang yang punya prinsip liberalisme,
orang yang menganggap bahwa semua agama itu benar dan berpendapat bahwa setiap manusia itu akan masuk surga, mukmin atau kafir. Kemudian rahmat dan sejahtera, saban-saban gitu oleh Allah Subhanahu wa taala menelimpahkan kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutakaddimin maupun ulama-ulama mutakhirin, yang mana dengan berkat ilmunya para alim ulama jadilah lampu di dalam kegelapan, jadilah pelita di dalam gelap gulita bagi kita yang umat yang cukup hat awal, yang hudip gedanya di saboh zamun yang hana mu'oh sa'oh, di dunia yang penuh dengan kacau balau, atau dengan kata lain di era dunia ambang kiamat. Para hadirin dan hadirat sekalian, di saat ada orang mengatakan bahwa dunia ini di ambang kiamat, itu adalah bukan satu hal yang diada-adakan, bukan mengada-ngada dan bukan fiktif, tapi itu adalah sebuah fakta. Memang dunia ini di ambang kiamat, karena sebahagian daripada yang maklum, tanda-tanda kecil untuk kiamat besar. Yang pertama sekali itulah biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, mengutuskan Muhammad bin Abdullah menjadi rasul akhir zaman. Itu adalah tanda pertama daripada tanda-tanda kecil untuk kiamat besar, yang dibatasi dengan munculnya Al-Mahdi. Di antara bangkitnya Rasulullah dan munculnya Al-Mahdi, semua yang terjadi di antaranya adalah tanda-tanda kecil kiamat. Sesudah munculnya Al-Mahdi dan seterusnya, itu adalah tanda-tanda besar kiamat. Al-Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah, atau orang Aceh sering menyebutkan Imam Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu bukan namanya, namanya Muhammad bin Abdullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismi abi. Namanya Al-Mahdi itu adalah sama seperti namaku, dan nama ayahnya Al-Mahdi adalah sama seperti nama ayahku. Sama dengan Al-Mahdi itu bernama Muhammad bin Abdullah. Jadi bukan hanya hal-hal yang barusan terjadi yang menjadi tanda kiamat, tetapi itu adalah bahagian daripada tanda-tanda kiamat, seperti yang terjadi barusan atau di awal Rabiul Awal, menjelang Rabiul Awal, konser yang terdahsyat yang diadakan oleh Saudi Arabia yang mengejutkan umat Islam dunia. Artinya umat Islam tidak pernah membayangkan bahwa di Riyadh di Saudi itu akan diadakan konser internasional yang dihadiri oleh lebih kurang 700.000 penonton, muda-mudi tanpa batas. Kata orang-orang memang dunia ini mau kiamat, tetapi kita tahu itu adalah bahagian daripada tanda kiamat, bukan itu baru mulai. Begitu juga dengan menghijaunya Jazirah Arabiah, bahagian daripada tanda kiamat. Menepisnya atau mengeringnya, berkurangnya debit air yang ada di sebuah danau di Israel, itu juga bahagian daripada tanda kiamat, bukan baru munculnya tanda-tanda kiamat. Termasuk di Saudi sedang dikerjakan satu tempat wisata pantai yang terbesar di dunia. Barangkali ke depan masyarakat dunia akan berwisata di pantai
di Saudi Arabia. Bahkan di Saudi ada tempat hari ini yang bebas berpakaian. Para wanita boleh berpakaian bikini, pakaian renang. Dan yang sangat aneh, hari ini ada kafe di Saudi yang disebut dengan kafe anjing. Artinya di warung tersebut, kalau dulunya warung di Saudi itu hanya bisa ngopi manusia atau pemilik anjing, tetapi sekarang sudah ada kafe anjing. Artinya anjing beserta pemilik anjing bisa ngopi bareng sama-sama di dalam kafe tersebut. Semua itu adalah bahagian daripada tanda kiamat. Maka benar, Mi dan Ayah, para pemuda, para remaja sekalian, kita ini sedang berada di dunia ambang kiamat. Dalam suasana yang seperti ini, kewajiban di atas umat Nabi Muhammad adalah mencintai para ulama. Karena mencintai para ulama itu adalah bukti terhadap cinta kita terhadap Rasulullah. Ihtifal bi maulidin Nabi, perayaan maulid Nabi itu adalah salah satu implementasi cinta kita terhadap Rasul. Kita adakan kenduri maulid pada siangnya dan malamnya dengan tausiah. Itu adalah bahagian daripada cinta. Akan tetapi apabila orang cinta kepada Rasulullah sementara dia tidak cinta kepada para alim ulama, siapapun ulama itu, apakah ulama yang punya hubungan dengan kita, yang satu tempat domisili dengan kita, atau tidak pernah kenal sama sekali dengan kita, kewajiban kita adalah mencintai mereka. Karena Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang mendakwakan dirinya cinta kepada Rasulullah padahal dia tidak cinta kepada para ulama, fahuwa kadzab, maka orang itu adalah orang yang sangat banyak dan besar bohongnya. Al-Ghazali tidak mengatakan fahuwa kadzib. Kalau kadzib itu orang yang bersifat dengan dusta. Sekali saja dia berdusta, walau dustanya kecil, dikatakan dengan kadzib. Tapi Al-Ghazali mengatakan kadzab, orang yang sangat banyak bohongnya dan sangat besar dusta. Salah satu daripada usaha orang-orang orientalis, orang-orang Yahudi yang ingin menjauhkan umat Islam, generasi Islam daripada para ulama, adalah dengan cara mengisolasikan para ulama, mendiskreditkan para ulama, menjatuhkan wibawa para ulama. Dengan sendirinya generasi umat ini tidak akan mengambil ilmu kepada para ulama. Di saat generasi Islam menjauh daripada para ulama, maka pada saat itulah generasi umat Nabi Muhammad ini bagaikan domba-domba yang tersesat, yang sangat mudah digiring kemana mereka mau. Maka hati-hati di dalam mengambil ilmu, karena hari ini ilmu pengetahuan yang kita dapatkan sangat gampang, sangat mudah, lewat sosial media, lewat media cetak, media elektronik, segala macam itu ada pembahasan tentang ilmu. Tetapi perlu diingat, jangan sembarangan, salah-salah kita akan ikut-ikutan dengan mereka yang benci terhadap para ulama, secara tidak sadar bahwa kita sudah membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya pewaris dua macam. Pertama, ada waris nasaban dan ada waris ilman. Waris nasabat itu adalah pewaris karena keturunannya. Itulah para habaib, para habib, para said, syarifah, saidah. Itu adalah zuriat-zuriatnya Nabi. Kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk cinta kepada keluarganya. Rasulullah mengatakan, aku tidak minta kepada kamu ongkos, aku tidak minta uang sama kamu, tetapi yang aku minta adalah rasa cinta terhadap kerabat-kerabatmu. Itulah para said, para habaib.
kita wajib cinta terhadap mereka, terlepas kegiatan atau tingkah laku mereka. Itu urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada pewaris karena ilmu. Rasulullah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang namanya waris itu adalah pasti keluarga. Tidak mungkin tetangga kita jadi pewaris. Tidak mungkin kita yang mati diambil pusaka oleh tetangga kita yang bukan waris. Itu tidak mungkin. Bisa Nabi mengatakan ulama itu adalah pewarisnya. Itu bertanda para ulama itu adalah bahagian daripada keluarganya Rasulullah. Akan tetapi karena jalur ilmu. Sekali lagi, cinta kepada para ulama adalah satu keharusan dan satu kewajiban terhadap kita selaku umat Nabi Muhammad, terlepas seragam apa yang kita gunakan, status sosial apa yang kita sandang, dan tempat domisili kita juga bebas, yang namun kita wajib mencintai para ulama. Ta'zim dan takrim Long Tuan, pertama sekali kepada seluruh para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim yang na di tempatnya dan yang na di sekitar, khususnya ta'zim dan takrim Long Tuan dan kita bersama kepada yang mulia Abu beserta keluarga selaku pimpinan daya yang kita cintai. Ta'zim dan takrim Long Tuan kepada seluruh dewan guru yang siap membantu secara tulus dan ikhlas tanpa mengharap pamrih, hanya mengharapkan pahala dan bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tergulirnya roda pendidikan di pesantren yang tercinta dalam rangka mewujudkan manusia yang benar-benar manusia, yaitu manusia yang kenal terhadap Allah, manusia yang kenal terhadap dua orang tua, dan manusia yang kenal di antara sesama. Penghormatan Long Tuan kepada seluruh unsur muspika kecamatan yang terhormat, Tunku Kesi serta perangkat-perangkat desa yang mulia, Tunku Imum dan tokoh-tokoh agama. Istimewa penghormatan Long Tuan kepada seluruh para pemuda, para pemudi masyarakat yang na di kampungnya, yang sudah bersatu padu dalam rangka mewujudkan ihtifal di Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penghormatan Long Tuan yang sangat-sangat istimewa kepada seluruh para hadirin dan hadirat, kaum ayah, para pemuda, para remaja sekalian, di mana bak malam yang berbahagianya getnya kata mesapat siat di tempat yang sangat mulia, yaitu Komplek Daya. Biasa aja menyelung Tuan ceramah bak tempat yang kendaya, yang ken masjid. Saya mengatakan yang sudah hadir di tempat yang sangat sederhana ini, walau tempat itu sangat mewah, tapi saya katakan di tempat yang sangat sederhana. Sebaliknya kalau saya berceramah di daya, di balai pengajian atau di masjid, saya katakan di tempat yang sangat mulia ini. Karena salah satu daripada tempat yang ada di bumi yang cahayanya cemerlang tembus ke langit, bisa terlihat oleh seluruh makhluk yang ada di langit adalah Komplek Daya atau basis daripada ilmu Islam. Ini adalah salah satu tempat yang sangat mulia dalam pandangan Allah dan Rasulnya dan makhluk-makhluk yang ada di langit. Walau dalam pandangan kita masyarakat yang awam, tempat ini terlihat biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang ada tempat balai pengajian yang tidak indah atau terkesan kumuh,
Kita tidak pernah menganggap itu adalah tempat yang istimewa. Akan tetapi Allah dan Rasulnya menganggap tempat ini adalah tempat yang sangat mulia dan bahagian daripada kebun surga. Dayah itu adalah simbolis daripada kebun surga. Mudah-mudahan mak dan ayah, para pemuda, para remaja yang berhadir pada malam yang berbahagianya dengan niat yang tulus, yaitu katanya imtisal, menjunjung tinggi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita diperintahkan untuk ta'allum, yakni mencari ilmu. Mi dan ayah, para pemuda, para remaja sekalian, pertama sekali Lung Tuan ingin mengajak kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah berhadir untuk bersyukur terhadap nikmat yang sangat besar ini. Nikmat yang kanebi oleh Allah Subhanahu wa taala, aku getanyo pak malamnya nikmat yang paling rayu. Putra nikmatnya yaitu punya kesanggupan untuk hadir di tempat yang mulia dan di acara yang mulia. Karena mi dan ayah, para pemuda, para remaja sekalian, ditanya hana mungkin truk bak tempat model-modelnya, hana mungkin truk ditanya masjid untuk sembahyang berjamaah, hana mungkin truk ditanya latha, hana mungkin truk ditanya dalam majelis taklim, dalam majelis zikir. Secara umum hana mungkin ditanya berbuat kebaikan kalau bukan karena dua hal. Pertama sekali adalah hidayah, yang kedua adalah taufik. Hidayah dan taufik ini adalah di dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang punya hak untuk memberikan hidayah atau memberikan taufik kepada seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan Abu Talib itu masuk Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan, wahai paman, kalau engkau merasa malu mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, silahkan ucapkan saja asyhadu alla ilaha illallah. Menyedron hai paman malen ne bersaksi lung selaku anak kumundron sebagai Rasul Allah, menyanyian malen ne bersaksi mantap bahwa Allah tidak ada Tuhan selain daripada Allah, nekun mantap asyhadu alla ilaha illallah. Urau akhirat tengah lung akan lung menghujah dengan Allah Subhanahu wa taala agar dron selamat wahai paman. Nyankeun Rasulullah Pak Abu Talib akan lung bantu punya bahasa gasat yang dekat, lung akan lung bantu dengan, akan lung proses dengan Allah Subhanahu wa taala tentang drone apa hana mengucapkan syahadat Rasul. Nekun je menjadi syahadah yang pertama. Tapi secara zahir Abu Talib tetap tidak mengucapkan salah satu daripada dua kalimat syahadat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak punya kesanggupan untuk memberi hidayah, untuk memberi petunjuk terhadap orang yang kamu cintai. Maka hidayah dan taufik itu adalah khusus dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali setiap menutup sebuah pembahasan, di dalam pembahasan itu diawali dengan dalil ayat Al-Quran, kemudian hadis, sebahagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian asar para sahabat, asar para tabi'in, kemudian diberikan contoh. Contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali itu kadang-kadang sampai 3 contoh
Ketiga-tiganya contoh itu sangat logis menurut pikiran kita. Sehingga na urang yang kun ate gepegah contoh Imam Ghazali tentang bunuh uro bandir kalian but gitu ya. Begitulah logisnya dan akrabnya contoh yang diberikan. Tapi di ujung pembahasan Al-Ghazali mengatakan wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Allah yang punya kekuasaan terhadap taufik dan hidayah. Artinya walaupun dalilnya lengkap, pembahasannya sangat logis, contohnya sangat mantap, yang namun apabila tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang mau ikut atau yang mau turut terhadap apa yang disampaikan. Maka lu ulang tiga mak dan ayah, para pemuda, para remaja sekalian, malamnya na nikmat yang paling raya yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pertama adalah hidayah. Neplemah li Allah Subhanahu wa taala bahwa jak lam dayah dua lam dayahnya kagak. Ada kedia teh hana buat wa teuro, hana kegiatan lain, nejak kena udayah, tarik lafah tu. Ne tarik lafah ini dayah, ne pulih lafah ini dayah, ne dua na berkat. Ada kebaikannya. Apalagi tajak daya untuk tajak minta ilmunya kalbel-bel. Anak draw nama iwet ino lam daya. Iwet ino lam daya. Hanai duit anak dapur pintu. Ngani tarik lafah menteng dalam kompleknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan terhadapnya. Karena duhnyan bak kitanya malamnya maka tajak. Bah urang yang hana jak pakai karena atanyan hana duh. Orang hana gejak bak majelis ilmu, hana gejak bak majelis ta'lim pakai karena hana duh atanya. Hana duh bahwa atanyan adalah god. Anak miat haitem ya buat pakai. Pertama bak anak miat nyan hana duh, wajar ni bak ni hana duh. Tapi yang sangat dominan adalah karena bak mak dan bak ayah anaknya hana duh bahwa jak hidayah karena hidayah dan karena taufik, dan hidayah dan taufik itu adalah nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena hidayah dan taufik itu adalah bahagian daripada nikmat diniyah, nikmat yang sifatnya agama. Mi dan ayah, para pemuda, para remaja sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam dua kategori. Pertama na nikmat duniawiyah. Yang kedua na nikmat diniyah. Nikmat dunia, nikmat agama. Bahasa lain. Nikmat dunia apa? Nikmat dunia dua macam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang bermanfaat. Nabi harta yang bermanfaat kepada kita. Nabi kesehatan yang bermanfaat terhadap kita. Nabi kedamaian dalam keluarga kita. Yang adalah nikmat dunia. Kemudian nepusiblah kitanya daripada bala. Nepuselamat kitanya daripada bala. Nepuselamat kitanya daripada penyakit. Yang adalah nikmat dunia. Nikmat dunia yang nabak tubuh kita tak banding dengan nikmat yang na di luar tubuh kita, tetap lebih raya nikmat yang nabak tubuh. Nikmat yang nabak lahir tubuh ubud tak banding dengan nikmat yang na dalam tubuh. Nikmat yang na dalam tubuh ubud tak banding dengan nikmat yang na di dalam kalbu, dalam hati kita. Nikmat yang na di luar tubuh, katakanlah yang berbentuk material, harta, intan, permata, mutiara, dan segala bentuk harta benda, yang nikmat dunia. Tak banding dengan nikmat yang nabak lahir tubuh hutanya, yang ubud atranyan, rayut nikmat yang nabak tubuh. Misal Iron mak cu udip cukup tempe.
jagaan kah? Nak jagaan mak. Yang menyenepit hanam dupu atau pak? Dupu baju. Drone cukup tempeh. Gatian dekat rumah ni golom na ti ujian payah ni the pakaian yang na bat tubuh berah di rumah na rok hirau dia ditawarkan peng ikut mak na perlepeng perlehat Nabi mak lungkoh jaro drone yang belah uya dikrek wate lungkoh hana sakit lungganto dengan peng 500 juta ilake koh jaro tikre ijo peng 500 juta kira-kira cok peng atau cok jaro anak miat cok jaro itu mak ai ban tapan miat kadang meno dah dulu meno you anak miat tu je orang kepua orang pernah minta berah yang minta berah katanya pak drone mak cok jaro cok peng jaro ikun mak Nabi din lung culik mata drone belah hunun tina dijamin hana sakit lung ganto dengan mata palsu dijamin hana itu polegop mata drone palsu lung bipeng ke drone 1 miliar seribe juta yang pegat rumah ler 100 juta tinggal peng 7 juta 700 tu neblo motor sederhana 200 juta yang lain ya bewak-bewak cok peng atau cok mata cok mata ijak tirau ring pak katanya yang gadis ijak bau ring darah ikun dek kabi dek lung pupu ngodro ke situn Lea situn pulih kembali memori akan iwa baksa penduk lung bipeng kedra ke 10 miliar 10 ribu juta tak pegat rumah sabah miliar di tengah tablo motor mewah 1 miliar baru habis peng 4 miliar di tengah manteng na peng paduk 500 50 ke 5 miliar di tengah neblo toko ini tengah ding sabah gang nak sewa kedon manteng tinggal peng bacut pakai muh punong sapai kira-kira antara cok pungo atau cok peng cok pungo atau cok peng cok peng cok akal atau cok peng kebanyak cok akai atau cok peng cok akai hai dimdeh kan cok jupeng tithun takai pungo tithun takai pungo tithun takainya mereh-reh talo jalan lihat tithun gak boleh peng 10 miliar oh hai tim kawin dililih kok kita hai tim tari mantang bagot malayan kaya lo punya anak agam bangai-bangai kan tetap item kawin anak saya pikir lagi paling-paling kayak kulego bagai rumah abang pulan tari dan kaya tapi salah bacut mantan urung pungo kanya kayak kun mana kun leung tuha kun gomnya kah nam dipek inan tadu puami dan ayah para pemuda sekalian bahwa yum jaro katanya belahwi tikan ke 50 juta yum anak mata kan 1000 juta yum akal kan 10 ribu juta tanda ini nyan yum droy katanya han tatem jo pakai lantaran kan yum
lebih berharga tangan yang sebelah kiri ketimbang daripada uang 500 juta. Lebih berharga satu bola mata ketimbang daripada uang 1 miliar. Nya lumpegahnya ke puo mak mangadu bahwa nikmat diniyah raya, dan yang kedua mangadu bahwa siapapun gedayo berangkaban gafien gedayo tetap na nikmat Allah yang raya saja. Bek sampai gedayo mati pakat bersyukur ligo langsung terbayang laule tinyan yang wajib bersyukur tungku haji pulan, tungku haji pulin, karena haji pulan na rumah, haji pulin na toko, gedayo yang gatin-gatin seolah-olah tidak ada nikmat. Itu salah besar. Ate tanggap ba'dro tahana nikmat, maka hana bersyukur. Ate hana tak bersyukur, nikmat itu akan berubah menjadi bala atau nikmat itu akan dicabut. Tirau saleh tempit haudib yang ditulis di dalam kitab Sirajut Talibin, mengeluh karena sempit, mengeluh pak muno dep lo urang lain medeh bak di malam gelempop rok tidak urang gekun hai gafien tat udep dron nyo surat Al-Baqarah yang kali nafai lidro lung cabut lung ganto dengan peng sirtuh dinar jiut gede 1 dinar pengmu 1 dinar 4,8 gram menyemuh jenis himanyam di tengah lebih berjuta himanyam 2 juta di tengah tambah 1 juta 250 2 juta 750 4 juta rupiah lam 1 dinar sirtuh dinar sama dengan 40 juta. Gejawab le urang salehnya. Be. Gedayang lo. Lung cabut surat An-Nisa yang kalian nafai lidon, lung ganto dengan peng 500 dinar jit. Be. Lung cabut surat Yasin yang kalian ngafai lidon, lung ganto dengan peng 1000 dinar jit. Be. Opo yang gedayang gejawab be, gejawab be. Dudo gekun le urang lam lumpo. Hai hana maledron Allah Ta'ala tiap uro mengeluh pegah dro gatian pegah dro fakir pegah dro sempit nyan ilme Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang na ba'dron yang kalung tayang-tayang paknya paduk ribe dinar berak jaga baru sadar bahwa sajan genyan dalam hati genyan na barang yang sangat mahal harganya tidak dimiliki oleh orang lain baru merasa puas udah menanti kita yang malamnya bedeh katanya mangat merasa katanya adalah orang yang dikasih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kita diberikan pemberian yang sangat mahal yaitu hidayah dan taufik. Kak, nikmat yang nabak lahir tubuh kita yang ubud banding dengan nikmat yang dalam tubuh. Kita nikmat dalam tubuh. Nadi-nadi kita yang urat kita yang beres perjalanan urat kita yang perjalanan peredaran darah kita yang beres. Gara-gara nikmat yang na dalam sapainya, maka berfungsilah jaro. Punya nikmat yang na di dalam jaro tidak lagi berfungsi, maka jaro tanya mungkin cikang hanjat dapat cuko hanjat dapat tepat tehah hanjat regam mergam kadang-kadang hanjat dapat kali jaronyo berharga karena nikmat yang na di dalam di berfungsi so raya nikmat jaro nikmat dalam raya nikmat di dalam contoh nejak baurang yang kenang penyakit sesak yaitu nyan karena tabung oksigen di rumah nekun bagaimana
Penyakit draw ni sesaknya dijamin pulih. Tapi toko draw ni taboh yang na dikide tingading ya lebih gelap. Nabi Tuhan yang dijawab oleh orang yang penyakit sesaknya butoi pulih, butoi. Miahana pulih kau pulang je, pegat surat. Bertukar toko dengan pulih penyakit sesak. Maka tanpa orang terkena penyakit sesaknya rak mati. Mu bayang-bayang lampu jerat. Ya, orang ngerti sesaknya, yang kam bayang-bayang kuburan. Anayum harta, yum harta, ku lafah mungkap-ungkap. Bertukar harta gaknya dengan kesehatan. Menanti orang yang kena penyakit jantung, nala dong orang dongku kena penyakit jantung atau penyempitan jantung, kebetulan hana melarat. Nya orang yang ke penyempitan jantung, ikannya ugle hang yakle. Maka menyam merempah ngan bui mati, merempah ngan ulia kobra mati, ate merempah ngan bui, payah tu keluang 20 meter keluang mati kaju. Hang jale orangnya buat yang ya-yanya hang te pakat karena penyempitan nanti pumpanya hana getpas getamang dalam kamar mano 2 meter kali 2 meter 10 minit gedua di dalam hansip lapah tu tayu tamang orang lain 10 draw gedua dalam kamar 2 meter kali 2 meternya di tengah jam sip lapah hitung kuajinya 10 minit kabeh lapah dalam kamar mano. Nyan tapakat tukang harta gecok sehat itu dibiarkan harta paken karena rayu katium kesehatan urang darah mameh nyawa wai nak nyak mameh lah lawenya oleh nalip penyakit nyak mameh aleh hanai kunli jamun boje hotai lung buat penyakit mah ini hana terdengar le penyakit mah urang penyakit mah jamun ke baju kunyit ke baju sangwa laweknya hoyan terjak lambung anak mie woi dari dayah raat lambung punya lambungnya mangen tunggu pajan kulit tanya yang buat-buatnya bet tatap timang lambungnya idon mak betan pete hem pajan kulit hem buat mangen pajan kulit kan tajek iya bu punoh ngabek hoja angin le lúc để lùng buat jamun cái anh yang mangen yang mesti dekat malam ya tidak hai tim le teng tu jak bakulah dia dia punoh perut hoi ni jangan bak perut kita nya buat nabi bagi le keperle ke makanan keperle ke iya keperle ke lapang tajib ju iya dapat punoh lapang makanan di kahanan angin hoi ya tu biar je berat hai tem tu biar sujud yang aku penjanjang kayak angin kamu tiap kena apa nah jek ia bupuno sujud bebaskan bebaskan ku yang boleh nyentuh itu biar angin selesai perkara. Jadi urangnya mana urung kengkun li penyakit mah aleh ka memang mahnya pi lambung yang pi hadau nya jamun iak mameh ka dengar dong punya penyakit yang kencing manis laweknya baru darah manis ikahnya sogala ke darah mameh dengan iak mameh hah sogala ke hai kenggala kending ke banding-banding nyak mameh dengan darah mameh kenggot nyak mameh daripada darah mameh dibanggat tidak jauh belang tablo kopi pet dah kan lebih murah ini kopi pet ini tablo kopi 5.000 apa plastik lo kopi biasa sejak power buah kopi pet 5.000 apa ciri aja sip 20 ribu
Biji juga dia ulang. Dia tekit niat ndre. Cenet juga lah. Kamu meh ubi ngan kapri ngan murah lem biaya. Nyan pakan urang darah mameh, pakan urang apukeun niat mameh. Karena nikmat Allah Ta'ala yang na dalam tubuh ganyan hanale fungsi ikeun disfungsi. Putra BO bendanya nunggu 2 cm ginjal. BO harga ginjalnya punya kekuatan isaring darah 6 liter. Yang god disimpan, yang hana god ibah. Ibah ke ia mata ladum, ibah ke ia babah ladum, dibah ke ia ladum. Tinggal metai saring yang god. Sehingga orang yang disfungsi ginjal payah dia cuci darah, padup biaya cuci darah. Lihat cuci tiga nyai oleh dokter, he bulan ukur tanggal 7 bulan he ukur kita dekat kita lo. Kagak kita tanggal 7 bulan he. Lihat cuci tanggal 7 bulan he pegah. Tanggal 7 bulan pet poh 10 bum tipek kena orang sakit. Kati bulan 3. Nyan ate kacuci darah di bulan 3 mak ayah menyena tanah belang kajiat mulai wakaf. Ya insyaallah nak trik li ya. Na tanah belang kajiat wakaf. Ya. Linyan di minggu 3. Li minggu 3 mate ju. Pakan nikmat yang ada dalam dan tidak lagi berfungsi. Rayu. Nikmat yang na dalam badannya ubud tak banding dengan nikmat yang na dalam kalbu, yang na dalam hati kita. Putra yang na nikmat dalam hati kita, uronyo nikmat yang na dalam hati kita pertama sekali yang sangat besar adalah iman. Tanpa iman hanayum dunia dan asal dunia. Tanpa iman hanayum sehat tubuh. Hanayum kamat. Mesir mak. Terus tidak urang ke beah. Mak drone dijamin mati husnul khatimah. Mesir. Dijamin mati drone di atas iman, dijamin mati drone dengan kalimah la ilaha illallah. Urang yang mati selamat iman han kekal dalam neraka. Orang yang mati di atas kalimah la ilaha illallah tamong surga tanpa hisab. Terus orang dijamin mati di atas kalimah la ilaha illallah. Ipegah. Tapi mak ubena harta drone ancu, mata drone buta, alenyan jaro drone anggota drone lumpuh. Tubuh drone luka-luka, lam ati drone tinggal kalimah la ilaha illallah sampai mati. Yang kira-kira ku tacok kalimah la ilaha illallah atau tacok harta dan kesehatan. Puncok mak. Putra-putra jauh. Cok sehat atau cok kalimah la ilaha illallah? Kalimah la ilaha illallah. Hana harta be kacau kekah gede. Yang penting lu mati dia kalimah. Lumpuh bah lumpuh gede. Sakit luka-luki bah luka-luki gede. Yang penting lu mati dengan kalimah la ilaha illallah karena dipastikan akan mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat dahsyat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu bertanda bahwa nikmat yang dalam hati kita lebih besar, tidak terharga dengan apapun barang yang sangat berharga. Menangkit hikre ilmu nejak dalam majlis taklim nyomanyo eno yang kalung pegah likut nyo kana ilmu yang padukre terjemahan ayat kana padukre terjemahan hadis kana padukre terjemahan kitab kana padukre
nyok ono liko menyo ikhlas nene dua ino karena pahala bersedekah serta bonta nyan pahalanya jin niat kemak jin niat kaya ya Allah tangku putru ya Allah pahala lum dengar ilmu malamnya kemak dan ayah lum mukhum tu ate nuwo ino itu yang kau ceramah berkelam muku Nasruddin Jini trik apa trik nah ayat yang dibaca nah hadis nah pegah haba kitab nanti pegah balung tikrek putra ayat yang dibaca agaknya putra terjemahan ni anak dupu hadis hana ti haba kitab hana ti ne dengar nak lung dengar cukup god kedro lung umpum lu pun nak pegah kedro hanong dupu nyan duknan jeut ni malamnya nyan adalah nikmat yang sangat besar tidak mau ditukar dengan dunia wa ma fiha dunia dan atau-ataunya dunia nyan ilmu yang hana tingat golom apalagi miata banding bunuh dengan iman maka hana banding nyan nikmat yang ada di dalam kalbu diterjemah le urang ngati nah neturiat ri nan ma likut nan turiat ati nan turi nah katanya ni ati mana nduri iban warna hati ya merah hitam merah hati tahu punya kan hai hitam atau merah pekat merah patah hidup pai dua hati gitu ya pai dua ya pada dah soraya hati kita manusia ngati lumo raya hati lumo so mulia katanya manusia ngelumo mulia manusia ada kan berat mulia lumo karena hati lumo raya ulam rumo bali nate 2 kilo te katanya beo kan ada mendeh bermulia lumo lah karena lumo lebih besar hatinya ketimbang dengan manusia lumo hana kai mana tidak puduh na liang iya kok tak ke bau rương bang kenan ja putra punya bulukai bodrian ya gejak mo ha gejak apa kabar lumo boh tak ke ya tacok na liang tariri duit ku le lumo na liang ijo iya mo ha Saban urang ngelumo apa hana? Taban. Cuy. Saban sama-sama cari makan. Lumo agam na galak ke lumo ina? Galak Galak. Hai nak tahu ke yang ladum kan lumo agam tu galak ke lumo ina anak lumo agam galak ke lumo ina nah yang anak lumo agam cuma ya ina galak uragam kalau ina galak dia tu galak galak haban han urang ngelumo sabar berarti galak-galaknya galak ke kawin sabar manusia galak ke makanan lumo galak ke makanan manusia galak ke kawin binatang galak ke kawin sabar lumo nai mana nah manusia nang mana
Nah, ini hanai mana? Pandai kita yang sabar manusia ngelumo. Sabar. Manusia mencari keturunan, binatang pun, lembu pun mencari keturunan. Sama. Nyala dua orang tidak pernah menambung Nah, tentang tidak ke manusia siapa ngelumo, tidak ke manusia tentang nyantok manusia, kita yang tukang pegah ke manusia. Hingga agaknya mentang bungeh, tanya mana bungeh itu. Sabar. Tas yang membedakan manusia dengan binatang itu apaan? Putra yang dia pembeda antara binatang dengan manusia. Ah? Mana nyan lumo bunuh ate tapuduh nalir hijau ijaknya apa? So pegah pak lumo nyamper. Orang pakan item pom lumo ate pegah le urang nyom pun item pom lumo bahwa nyamper pakai. Hah? Tetemanya ngana mi kita yang ci, neputang menglepekeran. Mak menyata yang badron beteng genti han jauh. Habis itu boleh gop dron bangai. Ya. Dah. Nah. Kamengnya ate kalarimuang ipluang Tuhan. Iplu. Kameng ate kalarimuang berteh iplu. Lumoy kalan ulir raya jadi ku iplu. Pakan ipluang kameng te kalarimu karena ditupu oleh kameng. Nah, kalimat itu karena ditupu oleh kameng bahwa rimuangnya adalah musoji. Menyahai itu mereka jauh. Lumo te kalan ulir raya ipluang, pakai ipluang karena itu oleh lumo menyahai ipluang iramah oleh uli. Itu pu. Kapan kita yang nanti? Kita yang waktu tekalan bui tak cuma lima. Kita yang waktu tekalan ulu tak perlu. Ilmu ikalan iplum karena sama-sama tahu bahwa itu adalah predator. Itu boleh ilmu, itu boleh kamengnya adalah musuh. Itu puanya ngampu itu punya. Kajian naliang bunuh kata dia ngepegah. Oi dia ke yang pampen, jak kenal. Nah, itu le urang polu mo. Ka hantam ke pegah le urang. Kame nyarimu be. Bahaya ka hantam pegah. Gamarimu pe hantam ke lemah kame. Dimde nang kerana pegah. Ini gambar harimau. Kalau kamu lagi cari makan kedapatan makhluk seperti ini, lari ya. Nak naik purnama menangkah nak? Itu buah berau. Yang membedakan antara binatang dengan manusia itu adalah khususiat nafsu. Maka ditulis oleh Al-Ghazali dalam kitab wa khasiyatun nafsi allati lil adami ma yatamayyazu biha anil bahaim. Khususiat jiwa yang ada pada manusia itu baru ada selama terbeda manusia dengan binatang. Munya manusia hanya beda dengan binatang, khususiat nafsu yang ada pada diri manusia itu tidak ada. Yang membedakan manusia dengan binatang itu bukan kekuatan makan. Manusia punya kekuatan makan, binatang juga punya. Bukan kekuatan wiyaka, bersetubuh, berkawin, bukan, sama-sama berkawin. Bukan karena menyapukan mencari keturunan, sama-sama mereka mencari keturunan. Pajansit baru beda apabila di dalam kalbu getayung manusianya nama ma'rifat ilmu. Apabila dalam hati kitanya nah ilmu dan ma'rifah baru beda manusia dengan binatang.
yang tulis yang terbungeh ron tadi yang lebihnya ngadong dengan tebak-tebak no kaipkah lejihnya ujaran kebencian. Untuk siapa ujaran kebencian? Untuk setiap manusia. Ustadz itu mengatakan bahwa manusia sama seperti binatang. Bukankah itu penghinaan terhadap manusia? Kayak lapor. Nah, lebihnya mau menang-menang urun tu. Tulis ya. Jadi kalbu itulah yang membedakan antara getanya dengan binatang. Yang terjemah oleh getanya hati. Nanturi hati mak. Turi. Atau yang terpegah penuh kan? Jadi maksudnya dalam Al-Quran nekut fi qulubihim adun, di dalam hati-hati mereka itu sakit. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tidak digunakan untuk mengerti agama. Nyan ate yang na dalam Al-Quran, ate yang na dalam hadis, ate yang dibicarakan oleh para ulama berbeda dengan ate yang dibicarakan oleh para dokter ahli medis. Miatikun ate li dokter putra ya nata buno yang nirah buno. Sepotong daging yang terbuat daripada darah berwarna merah, di tengah-tengahnya ada lubang kecil terletak di sebelah kiri dada kita, ke dalam dadanya, belahu ya dada. Iup nenen 2 jari. Nyai 2. Nyatekeun ate lawak rumah sakit nyan atau merahnya. Tapi watekeun ate dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam pembicaraan para ulama kan nyan. Putrasik ada satu makna yang sangat halus yang dibangsakan kepada Tuhan, menempel pada ate yang terbuat daripada darah bagaikan menempel sifat pada darah. Mena atenyo na kalbu je menyahananyo je kahana lagai duk kuning ba ija munya ijanya hana kuning itu tidak ada di dalam alam nyata, hanya laule dikatakan. Yang namanya makna pasti tidak bisa dilihat, yang namanya makna pasti tidak bisa diraba. Handeuh takalem dan hanjit tamat. Yang kenya nanti menyebab Aceh, nyahana salah lu buat begahan. Artinya bahasa Aceh lung. Lung yang kenya nanti. Naturi lungnya. Turi. Tahu? Pernah surdin kan lung yang nabak dro teman-teman kena lung yang nabak dro teman-teman ikut leureung lung kena jak mutajid tiat, lung jak udaya tiat, lung kena jak bak mulut tiat, nyan silung yang jak mutajid na tatui nan turi mak turi itu yang leureung Supo api lung jawab atra lung itu yang lego dalam tuput supo jaro aja atra lung kayak mana jawab ya supo HP lung lungnya HP kan Tupo jaro atalung lungnya jaro hah kan yakin deal Tupo ule atalung tupo badan atalung tupo kaki atalung. Dari ujung O sampai ujung kakinya supo yang lego. Jawab atalung. Dari ujung O sampai ujung nyeluk. Ini cuma lagi Pak.
Yo, bak mak ini ke bak? Oragam? Malay yang bak oragam di Puligop. Nyaw ini, nyaw. Man menyadari ujung o tanpa ujung aki, atralu. Ujung o tapi ujung aki adalah lung. Ati HP mana pakan hantakeun HP adalah lung, lung adalah HP. Takeun tupo HP atralung, tupo jarau atralung. Jarau adalah harta. Pemiliknya adalah lung. HP adalah harta, pemilik HP adalah lung. Harta bukan pemilik, pemilik bukan bukan harta. Yang butuhnya yang legop dari ujung o sampai ujung ki tu po atralung, ujung o sampai ujung ki nyelung kon thotit hom pokok ji kon pakan kon tayang bau rumsi nyenau rumsi dari mana dia nak pakan kon utayang bak drone pak ada bapak SMA jet teh yang najak kelas SMA jet teh tayang yang nak dengar tak dapat Melayu nak tahu jauh. Dong tayang pak drone, pak HP-nya tu po, atralung dijawab lepaknya. Drone nya HP pak. Nah, pasti dijawab kau. Ya, kan? Sama dengan dari ujung o sampai ujung kaki adalah ibarat daripada harta. Tukang po atranyan tau, lung, nyan lung nyan pai dua. Nyan si lung nyan, nadi tak kalah. Nyan si long nyan dia tamat long dia tamat kan aja nemat baulem dia nyan kan nemat ule si long nemat badan si long yang namanya long itu tidak boleh dipegang, tidak boleh dilihat. Bahasa lain mak ayah para pemuda sekalian, dalam bahasa Arab menjanjan gekeun kalbu, menjanjan gekeun akalu, akal, menjanjan gekeun nafsu, menjanjan gekeun dengan roh. Lihat boh kalimatnya menjanjan makna di satu. Putra latifah rabbaniyah ruhaniyah yang tabuh makna lagi tanya hati taknya atau bahasa Aceh gekeun dengan nyawang. Rohnya nafsu ji kun kalbu ate yang keji. Jadi anggota tubuh hutanya adalah bagaikan alat bagi tukang kapan lagi pale gegajauannya alat bagi tukang. Tacok kaya pale labang tak tumpuk idan tepat he pale kaya labang tepat he kira-kira labangnya ni tamang lam kaya puhan itu mah kebainan ba mahasiswi han kaya punya tak beri tamang nyo yang lung tayang taknyo kaya tak berdua inan, tacok labang tak berdua inan, tacok pale tak berdua inan. Pertanyaan ji, labangnya tamang lam kaya? Pakan hanai tamang, hana tukang ku tamang. Baru tamang gecok labang, gecok pale li tukang gepeh. Tanya mana? Nyo, yang ku tamang labang tukang ku pale. Tukang yang kita mengelabang dalam kaya tukang menyegetegan nganak jarau labangnya kita mengelam kaya yang tukang utamang tukang melalui alat jipa leka hirawan miat hukumat layang cuma pelang kaikli koe kli
Truk tidur dah itu yang pakai kakinya layang lumbang kamu kumai lumbang pelah pakai hang kacau anjir lengcau kai anjir lung kacut hanarno gebedah anak muda ya dia minta runo gecut bang cek kayak layang hut gecok layang gejuk kan niat nyepat layangnya kira-kira anemianya diterima kasih ke tahu ke anak mudanya ukur nong hah maya anak miat kita nyo ni cara ikut cepat layangnya dengar ikut lah ni miat terima kasih bang boh nyak nyau ikut lah ni miat hanalomna ni miat yang ke nyopat layangnya dicok renong lebangnya buam gebah gede ibadah ni miat jabar renong terima kasih renong boh nah kejadian hana kan pakon karena dalam i'tiqad anak miat yang tukang cok layang jih icung bak mamplam adalah abangnya kan runongnya sebagai alat yang digunakan oleh abangnya nyena tauhid kita nyo mentang duk anak miat mukumat layang icung mamplam saknya kajian nah tauhid kita nyo duk tauhid anak miat tanya kan baik terima kasih anak miat kepada abang yang mudanya yang berdiri tiga anak miat yang tukang cok layang ini adalah abangnya kan runo bangai tat urang tuha menyagai tiket bu yang tukang putranya bangai ya lebih jarang anak miat je penuh yang ke perbandingan nyawang yang nak dalam tubuh kita yakin maknanya tubuh yakin nah deh kalah nyawa hana nan depai dua nyawa hana na pernah nemat nyawa hana tapi yakinna kayo yakinna nyawa dalam tubuh padahal anda tidak pernah melihat tidak pernah meraba tidak pernah tahu tempat padahal nyawa itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Maka salah satu yang sangat mengherankan ada manusia yang tidak percaya kepada adanya Tuhan karena dia tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu, tidak pernah tahu tempat. Nah orang hari yakin kena Allah Ta'ala pakan karena hantam pernah ini padahal Allah Ta'ala khalaq nyawang yang dalam tubuh yakinna ikalan hantam merempok hantam iman di hantam menyeduk makhluk yang tidak pernah terlihat tapi kita yakini ada apalagi khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala nyan otnan menteng kagekeun man arafa nafsah arafa rabbah wa teureung kai curi do ituri Allah Subhanahu wa taala nyan ate buno nyan keudro kita yo manusia hai mah nampom jupo nampo ya nya salah orang ke entah yang babu ya punya surah betul memang nyan kenyan palbu draw gede yang perlelung kena pegah hai mak hai ayah ditanya manusia na dua macam na dua buah bentuk gede yang pertama adalah bentuk dahir yang kedua adalah bentuk batin bentuk dahir yang disakalani bentuk batin yang ke kalbu yang hana disakalani netulih li Al-Ghazali i'lam anna kulla abin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lin khassin bih ketahui olehmu sesungguhnya setiap anggota daripada anggota badan itu diciptakan karena tugas khusus karena perbuatan khusus jaro anggota nah tugas khusus untuk mumat, untuk jok, untuk juk gaki diciptakan oleh Allah nah tugas khusus berjalan mata
melihat, lidah mengucap, telinga mendengar, dan selanjutnya perut untuk makan dan minum. Nah, engkau nah, oh kak lihat kah wudhu dah. Yang nancana ya kaji kapo sebelah